Selamat pagi para profesional dan usahawan Katolik dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi, saya Dominikus Agus Gunawan. Di video Pukatnas pada hari ini saya akan memberikan topik misteri Allah. Allah itu memang tidak bisa dilihat, sesuatu yang misteri. Memang dia sudah mewahyukan dirinya sehingga menjadi manusia. Ia telah rela untuk Allah yang ada di Maha Tinggi menjadi manusia yang rendah. Dia lahir di kandang domba dan mati di kayu salib. Itu suatu hal yang luar biasa yang tidak masuk nalar manusia. Mengapa dia mau melakukan itu? Itu semua karena kasihnya yang begitu besar kepada kita. Masih banyak hal-hal lain yang dilakukan Allah itu yang bagi kita merupakan misteri. Kita tidak tahu kenapa dia melakukannya atau kita tidak tahu bagaimana caranya. Misalnya waktu Yesus di atas bukit memberi makan 5.000 orang dan masih tersisa banyak ikan dan roti. Nah, padahal pada saat itu cuma ada 5 roti dan 2 ikan, tapi cukup untuk memberi makan begitu banyak orang. Itu adalah misteri ilahi. Kemudian konsep Tritunggal Maha Kudus. Banyak orang yang gak memahaminya sehingga membuat, oh itu seperti matahari, ya, ada matahari memberikan sinar dan panasnya kepada manusia. Nah, itu adalah manusia mencoba menjelaskan misteri Allah. Hal ini tentu saja tidak tepat seluruhnya, ya. Saya akan melihat pada saat ini mungkin manusia memang sudah bisa memahami beberapa rahasia yang ada di alam semesta ciptaan Tuhan ini. Tetapi kita perlu menyadari karena Allah itu begitu besar, begitu agung, sedangkan kita ini terbatas, maka Allah tetap merupakan sesuatu yang misterius, sesuatu yang rahasia bagi kita semua. Santo Agustinus mengatakan, kalau engkau sudah memahami Allah, maka ia itu bukan Allah lagi. Jadi Allah itu memang tidak dapat dipahami menurut Santo Agustinus. Nah, banyak manusia memang yang terutama seperti Anda, para profesional dan usahawan yang sudah menerima banyak berkat, sudah menerima kepandaian, kepintaran, punya bakat yang khusus. Nah, itu kadang-kadang membuat manusia itu berpikir bahwa, oh saya ini sudah hebat. Kita perlu berhati-hati karena itu bisa menjadi kesombongan rohani. Saya hebat, saya nggak perlu Allah lagi, atau saya sudah seperti Allah. Nah, ini suatu hal yang sangat berbahaya, ya. Kalau orang-orang yang diberkati tetapi menjadi melupakan Tuhan karena saking sombong dan merasa hebat akan kemampuan dirinya. Rekan-rekan profesional dan usahawan Katolik, Allah tentu saja berada jauh di atas manusia dari segi kemampuan, maksud saya. Karena ini tertulis dalam kitab Nabi Yeremia bab 32 ayat 27. Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Kita merasa banyak yang mustahil dalam kehidupan ini. Yang dilakukan Allah itu gak masuk akal. Ya betul memang, karena itu dia memiliki kuasa. Jadi bagi Allah itu, dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia mampu melakukan segalanya. Berbeda dengan kita manusia yang punya banyak keterbatasan. Mustahil bagi kita, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu jelas jauh lebih besar dibandingkan dengan manusia. Kemudian kita juga perlu ingat dalam Yeremia bab 29 ayat 11 dikatakan, sebab
Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari yang penuh harapan. Nah, Tuhan memberikan kepada kita itu rancangan yang baik, rancangan yang indah, penuh harapan. Tinggal bagaimana kita memberikan respon terhadap itu. Nah, kita kembali para rekan Pukaters, mengenai Allah banyak sekali hal yang tidak dapat kita mengerti. Ya. Contohnya tadi saya sudah sebutkan rahasia agung mengenai misteri Allah Tritunggal, yang itu mungkin tidak bisa ditembus oleh nalar manusia, oleh pemikiran manusia. Hal ini juga dialami oleh Santo Agustinus waktu dia memikirkan apa sih Allah Tritunggal itu, bagaimana saya menjelaskannya kepada orang lain. Jadi hal ini waktu Santo Agustinus sedang memikirkan itu, ia berjalan-jalan di pantai. Dan pada saat itu ia melihat seorang anak kecil yang sedang mencedok air laut dimasukin ke dalam sebuah lubang di pasir. Nah, Agustinus bertanya, "Apa yang kamu lakukan, nak?" Anak itu berkata, "Saya sedang mengumpulkan air samudera ini ke dalam lubang buatan saya di pantai ini." Agustinus kemudian berkata, "Itu hal yang tidak masuk akal, yang gak mungkin. Nah, kamu harus menyadari itu. Kamu cedok air, masukkan ke lubang, nanti keluar lagi. Dan airnya begitu banyak, lubangnya kecil, gak mungkin." Nah, anak itu menjawab, memang lubang ini tidak bisa menampung air samudra yang luas itu. Hal itu juga sama dengan otak manusia yang tidak bisa mengerti mengenai misteri Allah Tritunggal yang tidak terbatas itu. Itu yang dikatakan anak kecil ini. Hal ini membuat Agustinus terhenyak kaget. Oh iya, saya nggak mungkin memikirkan hal seperti itu. Nah, tetapi kemudian waktu ia sadar, dia sudah tidak melihat anak itu lagi. Anak itu sudah menghilang. Siapakah anak itu? Nah, dalam kisah ini dikatakan anak itu adalah Allah sendiri yang memberikan jawaban kepada Santo Agustinus untuk meluruskan bahwa sebagai manusia kita memang memiliki keterbatasan. Jadi memang Allah itu misterius, seperti yang tertulis dalam Katekismus Gereja Katolik nomor butir 230. Bunyinya demikian: walaupun Allah mewahyukan diri, namun ia tetap tinggal rahasia dan tidak mungkin kalau engkau memahaminya. Itu bukan lagi Allah. Jadi kalau kita memahami misteri Allah, semuanya bisa dikupas, maka yang kita pahami itu bukan Allah. Itu rekayasa pikiran kita sendiri. Jadi buat kita perlu menyadari bahwa Allah itu memang misteri yang tidak bisa dipahami. Tugas kita sebagai manusia apa? Kita berserah, ya. Kita memohon pertolongan, memohon pencerahan daripada Allah melalui Roh Kudus yang diberikan ke dalam diri dan hati kita. Terima kasih para sahabat, para profesional dan usahawan Katolik. Mari terus kita percaya kepada Allah dan terus maju. Jangan lupa mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus selalu. Kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.